Umat yang terkasih, baik yang berada di gedung gereja maupun di rumah, malam ini kita memperingati Kamis Putih melalui ibadah Tenebre. Kata Tenebre berarti bayang-bayang atau kegelapan. Dan dalam kebaktian ini kita diajak untuk mengenang momen-momen kelam perjalanan sengsara Yesus sampai penyalibannya. Pengenangan akan jalan sengsara tersebut menjadi sebuah perjalanan yang memulihkan. Karena itu, marilah kita siapkan hati dan diri kita agar kita merasakan sentuhan pemulihan sang terang yang menghalau bayang-bayang kelam. Silakan berdiri. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Engkaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah jemaat yang terkasih, kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami berhimpun di sini pada malam ini sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kami ingin mengenang pengorbanannya yang telah dikhianati, ditangkap, diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa, dan disalibkan bagi kami. Pada saat kami menghayati jalan pengorbanannya, kuatkanlah iman kami. Ampunilah pengkhianatan kami, kobarkan semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini ke dunia Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekakannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka
Sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Tidak semua kita bersih. Yudas Iskariot kotor hatinya. Tetapi bukan hanya dia. Petrus juga, murid-murid lain juga, begitu juga dengan saudara dan saya. Kotor. Ketika menyadari para murid berada dalam kondisi tidak bersih, Yesus tidak menyuruh mereka membersihkan diri, menghakimi, apalagi menghukum mereka. Sebaliknya, Yesus menanggalkan jubahnya, merendah dan membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol pembersihan, pemulihan, dan penyucian. Sekaligus juga simbol pelayanan yang muncul dari kasihnya kepada para murid dan kerelaannya untuk berkorban. Pembersihan dan pemulihan dapat dimulai dari yang terlihat, seperti mencuci tangan, memperhatikan kebersihan diri dan tempat tinggal, memakan makanan yang sehat, dan pada saat yang sama kita memulihkan diri dengan belajar mengampuni diri sendiri dan sesama. Apakah saudara menyadari ketidakbersihan diri saudara? Atau sebaliknya saudara merasa diri sudah bersih? Apakah saudara menyadari bahwa kita bisa menjadi bersih bukan karena kemampuan diri sendiri untuk hidup kudus, bukan karena kerohanian saudara, melainkan semata-mata karena penyucian dan pemulihan dari Kristus? Bagaimana sikap saudara terhadap orang lain yang saudara anggap belum bersih? Apakah kita menghakimi atau belajar memahami, menolong mereka mengalami pemulihan? Mari memasuki doa hening. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi bukanlah perintah yang baru. Perintah itu sudah ada dalam hukum Taurat. Apanya yang baru? Kualitasnya. Yesus meminta para murid, termasuk saudara dan saya, untuk saling mengasihi, sama seperti Yesus mengasihi murid-muridnya. Kasih yang Yesus tunjukkan adalah kasih yang nyata dalam tindakan. Bukan sekedar ucapan, aku mengasihimu. Bukan juga hanya soal perasaan. Bagi Yesus, mengasihi berarti merendahkan diri. Memandang orang lain lebih utama, lebih penting dari diri sendiri. Mengasihi berarti menanggalkan kepentingan diri demi melayani sesama. Kasih inilah yang dapat memulihkan. Kasih kepada mereka yang lemah, yang dianggap tak pantas menerimanya. Seberapa besar kasih saudara kepada pasangan, kepada keluarga, kepada sesama di sekitar saudara? Apakah saudara rela berkorban demi kebaikan dan keselamatan sesama di sekitar saudara? Apakah saudara bersedia menolong dan memulihkan mereka yang terluka atau melukai saudara? Mari kita memasuki doa hening. Pada waktu itu, hari sudah malam. Kegelapan mulai merasuk di dalam diri Yudas dan Petrus. Yesus mengetahui hal itu dan dia telah berusaha mengingatkan mereka berdua dengan cara yang lembut. Yesus berbisik di hati Yudas namun hatinya beku karena ambisi menjalankan rencana gelapnya. Yesus mengingatkan Petrus namun rasa percaya dirinya membuat dia menyepelekan apa yang Yesus katakan. Kegelapan kadang juga bisa datang merasuk dalam diri kita. Kegelapan kadang masuk ketika kita berniat melakukan apa yang kita tahu salah atau merugikan orang lain. Pada waktu itu Yesus yang sama berbicara juga di hati kita, menegur, menyadarkan kita. Apakah ada hal-hal yang saudara rencanakan atau lakukan yang saudara yakini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah saudara menyadari teguran dan bisikan Kristus di dalam sanubari saudara? Apakah saudara bersedia ditegur, lalu mengubah diri dengan sukacita? Mari kita memasuki doa hening. Di heningnya malam ini
diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Hari nyaman. Itu yang membuat Petrus maupun Yudas mengkhianati Yesus. Dalam kondisi terjepit kepepet, orang lain dikorbankan. Janji setia diabaikan. Semuanya dilakukan demi keuntungan diri atau demi keselamatan diri. Berbeda benar dengan sikap Yesus. Ketika ia dan para muridnya diserang di Taman Getsemani oleh gerombolan prajurit bersenjata, Yesus tidak cari aman. Ia tidak mengorbankan para muridnya, malah melindungi mereka. Dengan tegas ia berkata kepada mereka yang ingin menangkapnya, "Akulah dia yang kamu cari, tangkaplah aku tetapi biarkan mereka ini pergi." Pernahkah saudara mengorbankan kerabat dan sahabat demi keuntungan diri sendiri? Pernahkah saudara membiarkan kejahatan atau kesalahan terus terjadi demi kenyamanan diri? Mari kita memasuki doa hening. Berikan bagimu tubuh udaraku, Engkau pun tebus selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Dan dari rumahku ku bawa bagimu keselamatan penuh ampun dan kasih-Ku. Bagimu ku beri kurnia, apakah balasmu? Bagimu ku beri kurnia, apakah balasmu? Apakah kebenaran itu? Tanya Pilatus.
Dia bertanya bukan karena tidak tahu apa yang benar atau mana yang benar. Dia tahu siapa yang benar ketika dia tidak menemukan kesalahan apapun dari diri Yesus. Ia juga tahu apa yang benar, yaitu melepaskan orang benar dari hukuman. Yang sulit dari Pilatus adalah menjalankan kebenaran. Menegakkan kebenaran dengan segala konsekuensinya. Ketika sadar bahwa tindakan membebaskan Yesus akan membuat dirinya dibenci rakyat dan tidak lagi populer, Pilatus akhirnya memilih untuk tidak berpihak kepada kebenaran. Orang yang teguh melakukan apa yang benar. Membela orang yang benar memang kadang harus menempuh jalan yang sepi, melawan arus. Jalannya tidak mudah, tetapi itulah jalan yang Tuhan ingin kita lalui. Ketika saudara melihat orang tak bersalah diberlakukan secara tidak adil, apakah yang saudara lakukan? Beranikah saudara membela pihak yang benar walaupun harus melawan arus? Sudikah saudara menempuh jalan yang sepi, jalan yang tidak mudah, tetapi melakukan apa yang benar sekalipun tidak banyak yang mendukung saudara? Mari memasuki doa hening. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Dalam proses penyaliban, Tuhan Yesus sama sekali tidak diperlakukan secara manusiawi. Yang ada pada hari itu semata-mata tontonan kekerasan. Dalam kondisi tubuh penuh luka, dengan darah menetes dari mahkota durinya, Yesus masih harus memikul kayu salib yang berat. Disalibkan, dihina, dilucuti, dan pakaiannya dibagi-bagi. Namun demikian di tengah semua tontonan kekerasan itu, ada tindakan kasih yang manusiawi. Ia menyapa ibunya dengan mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Ia menitipkan ibunya kepada murid-muridnya dengan berkata, "Inilah ibumu." Ketika seseorang menjadi korban tindak kekerasan adalah wajar jika ia membalas juga dengan kekerasan. Menyalahkan orang, mencaci maki, mengutuki. Kekerasan bisa mengubah hati yang lembut menjadi keras dan pahit. Namun tidak demikian dengan hati Yesus. Sampai akhir hidupnya kasihnya tidak luntur. Di tengah penderitaan yang ia alami, perhatiannya masih terus tertuju pada ibu dan muridnya. Apa yang saudara lakukan ketika saudara diperlakukan tidak adil, dihina, dicerca?
Bagaimana respon saudara terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita? Apakah kekerasan dan ketidakadilan mengubah saudara menjadi pelaku kekerasan? Mari memasuki doa hening. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Aku haus. di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop. Lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikianlah berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mari lihatlah hari terkelam, Kristus mendaki Kalvari. Dia didera, dia dicerca, dipaku di salib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya.
salahku, dosa-dosaku, jadi mahkota durimu. Oh sungguh sendu raut wajahmu, memikul bebanku. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Hari pun gelap, bumi bergetar, karena telah wafat Khaliknya. Tirai terbelah, ia hiduplah, sang penebus menang. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Dalam lukamu ada namaku, aku selamat karenanya. Maut hancurlah, hidupku cerah, karena kasih-Mu. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Kiranya Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan kita kini dan selamanya.